Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bapak Suripto SPD, Guru IPA SMP Negeri 2 Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengirimkan video pembelajaran, yaitu materi IPA Fisika dengan bab usaha atau work. Selamat mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat bagi ilmu kalian. Selamat mengikuti. Oke, sebelum kita mempelajari konsep utama kita yaitu materi usaha, kita perlu membahas dulu atau mengingat kembali materi sebelumnya yang sangat penting untuk mendasari konsep usaha yaitu konsep gaya. Ya, apa itu gaya? Ya, ini akan saya bantu dengan di slide ada gambar dua orang anak yang sedang melakukan gaya sebenarnya itu. Ya, yang satu anak pertama menarik benda, anak yang kedua mendorong benda. Nah, dapat dikatakan kedua anak tersebut sedang melaksanakan atau sedang melakukan gaya. Nah, itu ya. Coba kalian cermati gambarnya. Ya. Dari gambar itu maka definisi gaya adalah apa? Dapat saya bantu? Ya, gaya adalah titik-titik terhadap suatu benda. Ya, itu berdasarkan gambar tersebut bisa kamu isi ini pengertiannya dari gambar ini. Ya, berarti gaya itu adalah dorongan, anak yang sedang mendorong atau anak yang sedang menarik. Ya, berarti gaya adalah dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Nah, itulah pengertian dari gaya. Nah, jadi anak yang menarik benda ini dia melakukan gaya. Dan anak yang satunya sedang mendorong benda ini juga melakukan gaya. Itulah pengertian gaya. Nah, benda ini kalau terkena gaya, maka akan terpengaruh. Ya, ada 5 pengaruh ya benda jika terkena gaya. Tapi hanya satu saja yang akan saya bahas. Ya, kira-kira pengaruhnya apa ini? Ya, didorong dan ditarik oleh dua anak ini. Ya, maka pengaruh gaya terhadap benda salah satunya ini adalah apa? Ya, jika gaya kuasa atau FK itu dua anak ini, gaya kedua anak ini lebih besar dari berat bendanya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah benda ini akan berpindah tempat. Itulah salah satu pengaruh gaya terhadap suatu benda, ya. Nah, dua konsep ini nanti akan mendasari konsep materi tentang usaha, ya. Mari kita lanjutkan. Kita akan masuk ke materi utama yaitu materi usaha. Ya, usaha atau work. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan yang tadi konsep gaya ya. Kita lihat gambarnya adalah seorang anak yang sedang mendorong meja, ini kan? Berarti dia melakukan apa ini? Anak ini gaya ya. Dari titik A, kemudian apa yang terjadi kalau gaya yang dipunyai oleh anak ini lebih besar dari berat mejanya. Maka yang terjadi adalah animasinya seperti ini. Iya, betul sekali. Iya. Maka benda itu atau meja itu akan berpindah tempat ya karena gaya yang diberikan ini lebih besar daripada berat mejanya ya. Umpamanya ini kita kasih posisi B, maka meja tadi berpindah dari posisi A ke posisi B. Oh, berarti ada perpindahan. Nah, ada perpindahan sejauh S. S itu bisa meter ya, berapa meter gitu. Nah, dari animasi ini kita dapat mendefinisikan pengertian usaha sebenarnya ya. Berarti ada gaya, ada perpindahan. Nah, maka coba kalian isi ini. Apa konsep usaha? Ya. Coba ini. Usaha adalah titik-titik yang bekerja pada suatu benda sehingga titik-titik sejauh S. Ya, dari animasi tadi. Bisa kalian isi ya. Nah, bisa kalian pikirkan. Nah, betul sekali. Usaha adalah gaya. Gaya itu kan F. Ya, force. Yang bekerja pada suatu benda sehingga titik-titik sejauh S. Bendanya bagaimana? Berpindah tempat. Nah, berpindah sejauh S. Ya, betul sekali. Anak tadi melakukan gaya terhadap meja, ya, sehingga meja itu berpindah tempat sejauh S. Itulah usaha. Berarti anak ini sedang melakukan
usaha. Gitu ya. Dari definisi ini dapat kita buat rumus matematisnya dari usaha atau simbolnya W. Ya, dari ini definisi ini. Ya, maka rumus matematisnya adalah W sama dengan W kan usaha sama dengan F apa? Gaya kali S apa? Perpindahan. Berarti W sama dengan F kali S. Nah, dengan keterangan W adalah usaha, satuannya joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Kalau anak ini tadi melakukan gaya 1 Newton, F-nya 1 Newton. Kemudian meja ini berpindah 1 meter. Nah, ini S-nya 1 meter. Berarti berapa usahanya? Ya, berarti bisa kita isi. Bisa kita hitung. W sama dengan F-nya 1 Newton kali S-nya 1 meter. 1 kali 1. 1 Newton kali 1 meter. Berarti W-nya berapa? 1 Joule. Oh, berarti dapat kita simpulkan 1 Joule itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton sehingga benda berpindah sejauh 1 meter. Itulah 1 Joule. Nah, itulah ya. Ini adalah konsep dari usaha. Ya, sudah tahu ya sekarang ya. Ada definisinya, ada rumus matematisnya. Sekarang kita coba untuk mendalami lagi untuk penerapan soalnya. Bagaimana menghitung gaya, usaha itu bagaimana. Aplikasi rumusnya bagaimana ini tadi? Ya, ini ada buah soal. Budi menarik gerobak menggunakan gaya sebesar 100 Newton sehingga bergerak sejauh 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Budi? Nah, ini soalnya ini. Ya, Budi menarik gerobak. Gayanya 100 Newton. Kemudian gerobaknya berpindah 10 meter. Berapa usahanya Budi? Nah, oke. Gimana cara menghitungnya? Ingat cara menghitung atau urut-urutannya mengerjakan IPA fisika ya. Harus apa? Penyelesaian. Terus diketahui. Diketahui dari mana? Dari soal. Nah, apa yang diketahui dari soal? Dibaca lagi soalnya, gitu. Nah, menggunakan gaya. Gaya itu apa? F. Nah, gaya F-nya berapa? 100 Newton. Sehingga bergerak sejauh 10 meter. Berarti berpindah kan? Berpindah tempat. Berarti apa? Perpindahan S 10 meter. Nah, masih ada nggak yang diketahui? Sudah nggak ada. Berarti ditanya sekarang. Apa yang ditanya? Yang ditanya di sini. Kita lihat dari soalnya ini. Tanda tanya. Kalimat tanya. Berapa usahanya? Nah, berarti W. Nah, usahanya. W-nya berapa? Nah, jawab. Nah, kita jawab rumusnya. Tadi ya, rumus umumnya tadi. W sama dengan F kali S. Kita masukkan. F-nya 100 Newton kali 10 meter. Sama dengan 1000 Newton kali meter atau 1000 Joule. Oh, berarti Budi melakukan usaha sebesar 1000 Joule. Gampang kan? Nah, kalau diurutkan ngerjakannya, kamu cermati soalnya, diurutkan cara mengerjakannya, pasti bisa. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau ini tadi kan hanya Budi seorang ya. Sekarang kalau gayanya itu lebih dari satu, itu bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengaplikasikannya bagaimana? Silahkan ya, cermati slide berikut ini. Nah ini, kita lihat ada 3 orang anak sedang kerja bakti sekolahan mendorong atau memindahkan lemari. Nah ini ya, berarti 3 anak ini berarti ada 3 gaya, bendanya lemari. Nah gitu. Semuanya mendorong atau mengarahkan lemari ini ke arah kanan kan. Nah berarti gaya-gayanya searah. Gaya-gaya berarti kan lebih dari satu. Nah, gayanya lebih dari satu. Maka ini bisa katakan ini F1 gaya pertama, ini F2 gaya kedua, anak yang ketiga ini yang menarik adalah gaya ketiga. Ternyata lemari ini berpindah sejauh S. Nah ini, bagaimana rumusnya? Nah, bagaimana cara menghitung usahanya? Nah, seperti rumus tadi, rumus umumnya. Nah,
Nah, tapi karena ini 3 orang, maka ini adalah gabungan dari usaha 3 orang ini, ya, begitu maksudnya. W total, usaha total itu sama dengan W1, W anak pertama ditambah W2, usaha anak kedua, tambah W3, usaha anak ketiga. Begitu ya caranya. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita jabarkan. Tadi W rumusnya apa? W1 berarti rumusnya F1 kali S. Berpindahnya berapa? W2 sama dengan F2 kali S. W3 sama dengan F3 kali S. Nah, ini kemudian kita masukkan atau kita buat rumusnya menjadi rumus komutatif dalam ilmu matematik ya, yang sejenis kita jadikan satu, maka rumusnya jadi begini. Nah, maka rumusnya sama dengan F1 gaya anak pertama ditambah gaya anak kedua ditambah gaya anak ketiga dikalikan S perpindahannya. Itulah rumusnya. Nah, gitu ya. Itu kalau gayanya lebih dari satu. Nah, jadi begitu. Jadi gayanya dijumlah berapa, kemudian dikalikan perpindahannya. Oke. Jadi rumus umumnya W total sama dengan W1 tambah W2 tambah dan berapa. Sampai berapa kali usahanya. Nah, sama dengan F1 tambah F2 tambah berapa kali perpindahannya. Nah, ini adalah rumus umumnya ya. Itu jika gaya-gayanya searah. Gitu ya. Coba kita aplikasikan di soal. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 2 orang sedang mendorong meja ke kanan. Nah, kedua anak mendorong meja dengan gaya masing-masing 50 Newton dan 40 Newton. Sehingga meja bergerak sejauh 4 meter. Berapa besarnya usaha yang dilakukan kedua anak tersebut? Nah, ya, lebih dari satu ya gayanya ya. Searah, tadi masih ingat? Nah, penyelesaian ya, diketahui. Oke. Ada 2 gaya berarti. Nah, berarti F1-nya 50 Newton, F2-nya 40 Newton. Nah, apalagi yang diketahui? Ya, meja bergerak, berarti berpindah. Nah, S-nya berarti 4 meter. Nah, udah habis ya. Sekarang ditanya. Apa yang ditanya? Usaha. Usaha kedua anak tersebut. Berarti W totalnya. Nah, oke, jawab. Kita jawab. Rumusnya masih ingat. W total sama dengan F1 tambah F2 kali S. Mengapa F1 tambah F2? Karena 2 orang. Ini gayanya ada semua tadi. Kali S perpindahannya berapa? Kita isi. Ya, F1 50 Newton ditambah F2 40 Newton kali 4 meter. Berarti 90 Newton, ya kan? Dikali 4 meter. Berarti sama dengan 360 Joule. Oh, berarti kedua anak ini melakukan usaha sebesar 360 Joule. Itulah aplikasi rumus yang tadi itu ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan kalau gayanya itu berlawanan arah, tidak searah. Itu bagaimana? Nah, ini. Gaya-gaya tidak searah. Kita lihat gambarnya. Ada 2 orang, yang satunya mendorong ke kanan, satunya mendorong ke kiri. Nah, ini jelas tidak searah kan? Maka gambarnya ini. Nah, ini gambar gayanya. Ini bendanya F1 ke kanan, F2 ke kiri. Nah, perpindahannya berapa? Gitu. Nah, maka bagaimana rumus matematisnya? Menghitung gayanya. Bagaimana cara menghitung usahanya? Nah, kita lihat. Berarti W total sama tadi ya. W total sama dengan F1 tambah F2. Karena ini 2 orang. Nah, kemudian kita jabarkan. Nah, ini. W1 misalnya yang ini. Yang ke kanan. Berarti W1 sama dengan F1 kali S. Ditambah W2-nya ini karena dia gayanya ke kiri. Maka ini bukan nilainya ya. Arahnya negatif gitu. Ya. Min F2. Itu bukan nilainya, bukan gayanya negatif, tapi arahnya negatif karena ke kiri. Min F2 kali S. Nah, perpindahannya berapa?
Nah, berarti kalau dibuat komutatif, F1 plus min, berarti kan jadinya min. F1 min F2 kali S. Nah, itu. Sehingga rumus umumnya W total sama dengan F1 tambah W1 tambah W2 dan seterusnya. Karena tadi ini ke kiri W2-nya, maka F1 tambah plus min F2 plus dan seterusnya kali S. Nah, ini ya. Jadi arah dari gaya itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Ya, arahnya. Oke. Sekarang kita aplikasikan ke contoh soalnya biar kamu lebih paham. Ya, ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar tadi. Ini Budi mendorong meja ke kanan. Si Amir mendorong meja ke kiri. Nah, Budi mendorong meja dengan gaya 40 Newton, berarti ke kanan ya. Sedangkan Amir sebesar 30 Newton ke kiri Amir berarti ya. Sehingga meja bergerak sejauh 3 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan kedua anak tersebut dan kemana meja tersebut bergerak? Nah, itu ya. Kuat-kuatan ini. Nah, bergerak kemana? Nah, penyelesaian. Yuk, tadi diketahui apa? Gaya. Ya, dua orang gaya. Ya, gaya dua orang, maaf. F1 40 Newton. Nah, Budi ya. F-nya Budi 40 Newton ke kanan. F2 Amir 30 Newton ke kiri. Nah, tuh, perpindahannya berapa? S 3 meter. Nah, dah kan ditanya usahanya dan bergerak kemana meja itu. Nah, rumus tadi ya jawab W total sama dengan F1 tambah F2 kali S. Kita ingat F1-nya ke kanan berarti positif, F2-nya ke kiri berarti negatif. Berarti jadi begini rumusnya. F1 itu kan 40 Newton ditambah F2 kan ke kiri berarti min 30 Newton karena ke kiri ini diingat-ingat ya. Nah, kali 3 meter. Maka 40 tambah min 30 kan 10 Newton. Nah, hasilnya baru kalikan 3 meter. Maka 10 kali 3 adalah 30 Joule. Oke. Nah, meja bergerak kemana? Meja bergerak ke arah kanan. Berarti ke arah kemana? Ke arah Amir, karena Amir lebih kalah ya. Gayanya kalah daripada Budi. Itu adalah gaya jika tidak searah. Paham? Ya, saya harapkan kalian lebih paham. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau usahanya itu arahnya vertikal. Kalau tadi kan mendorong meja, mendorong lemari itu kan arahnya horizontal ya, mendatar di lantai. Sekarang kalau arahnya usaha itu vertikal, itu contohnya adalah seorang yang sedang mengangkat ember. Ada ember berisi air atau berisi tanah, kemudian diangkat. Nah, tingginya berapa? Nah, itu kan begitu. Coba kita lihat animasinya. Nah, berarti benda yang ember yang berisi tanah ataupun pasir atau air itu jika diletakkan di tanah atau di lantai itu dia memiliki gaya berat. Gaya berat atau F ya, F. Rumusnya apa gaya berat itu? Cara menghitung gaya berat atau F atau V itu ya. Berarti apa? Masa benda ini ya, masa ember ini dan isinya dikalikan gravitasi bumi, itulah gaya berat. Ya, itu masanya ya. Oke. Nah, ini F itu rumusnya massa kali gravitasi. Itulah gaya berat atau berat benda. Nah, M adalah massa benda, G gravitasi bumi. Misalnya masanya benda ini, ember ini adalah 10 kilo. Nah, 10 kilo ya. Kemudian gravitasi bumi itu sudah tetap, itu 10 meter per sekon kuadrat. Atau 10 Newton per kilogram, itu kan. Jadi berapa gaya beratnya atau berat ember dan isinya ini?
Masukkan saja, F sama dengan M kali G. M-nya 10 kilo, kalikan 10 Newton per kilogram. Jadinya adalah 10 kali 10 adalah 100. Nah, berarti gaya beratnya adalah 100 Newton. Nah, masih ingat ya, ini kelas 7 ini, materi kelas 7. Menghitung berat benda. Oke ya. Jadi benda itu pasti punya gaya berat atau berat, itu aja ya. Semua benda yang berada di atas bumi itu punya gaya berat. Ya, punya berat. Ya. Nah, ini kalau usahanya bagaimana ini? Nah, contohnya ini ya. Kemudian apa lagi? Ember ini diangkat oleh anak ini. Nah, diangkat anak ini. Nah, dia punya berat diangkat. Berapa usahanya anak ini? Nah, begini. Nah, itu ya. Jadi rumusnya begini. Tadinya di bawah, kemudian diangkat ke atas, kan ada ketinggiannya berapa? Nah, selisih ketinggian atau dari bawah ke atas itu berapa meter? Ya, bisa berapa senti jadikan meter, nanti dikonversi. Nah, itu caranya. Berarti usaha anak ini itu adalah W anak ini ya, dalam mengangkat ember ini ya, berarti kan ke atas arahnya. W sama dengan, sama tadi rumusnya, F kali S, gaya kali S, ya, perpindahan. Kita ganti, berarti W sama dengan F-nya kita ganti gaya berat, ya kan? Kali S itu kan perpindahan, tapi kan nanti ke atas maka diganti ketinggian H. Tingginya berapa kan sama saja. Jarak juga kan? Ya, perpindahannya. Maka W sama dengan F-nya kita ganti ini. Tadi kita ganti yang ini, M kali G. Berarti W sama dengan M kali G, itu kan F, kali S, S kan H. Nah, berarti W sama dengan M kali G kali H. W adalah usaha, Joule. M adalah massa benda, kilogram. G, gravitasi bumi, ya, Newton per kilogram. H, ketinggian benda yang terangkat, meter. Nah, itulah rumusnya. Ya. Jadi, W sama dengan F kali S itu bisa dikonversi menjadi W sama dengan M kali G kali H. Itu usaha, menghitung usaha yang arahnya vertikal. Gitu. Oke ya, paham ya? Sekarang kita aplikasikan. Nah, ini. Andi memiliki massa tubuh 50 kg. Ingin menaiki tangga dari lantai A ke lantai B dengan ketinggian 75 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, tentukan besarnya usaha yang dilakukan Andi. Nah, penyelesaian. Tadi masih ingat urut-urutan mengerjakan IPA fisika? Ya, diketahui, betul. Apa diketahui? Andi memiliki massa tubuh 56 kg, berarti M. Nah, masanya. Massa 56 kg. Apalagi yang diketahui? Ya. G, gravitasi bumi. Ya. Gravitasi bumi kan G, lambangnya sama dengan 10 Newton per kilogram. Apalagi yang diketahui? Dari lantai A ke lantai B ketinggiannya 50 cm, berarti H. Ya. H-nya sama dengan 75 cm atau sama dengan 0,75 meter. Ya kan? Dijadikan meter nih. Nah, ditanya, apa yang ditanya? Besar usaha yang dilakukan Andi. Usaha Andi berapa? Jawab. Nah, B sama dengan F kali S, rumus umumnya. Nah, ini kemudian dikonversi. F-nya jadikan F itu M kali G. S-nya ganti H. Nah, berarti kita isi. M-nya 50 kilo. Ya, masanya 50 kilo. Kali G-nya 100 Newton per kilogram. Kali H-nya berpindahnya 0,75 meter. Nah, berapa ini hasilnya? Oh, hasilnya adalah 420 Joule. Nah,
Berarti Andi itu dia melakukan usaha dengan massa tubuhnya di 56 kg itu dari lantai 0 cm ke 75 cm itu, jika gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, maka dia melakukan usaha sebesar 420 Joule. Nah, itulah usaha yang arahnya vertikal. Jadi ada ada perbedaan rumus sedikit ya. F-nya diganti gaya berat. Ya, itu. Sudah paham untuk tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi? Yang pertama adalah konsep usaha, kemudian rumusnya, kemudian cara menghitungnya, kemudian jika gayanya lebih dari satu searah, gayanya lebih dari satu tapi tidak searah, dan jika usaha yang arahnya vertikal atau ke atas. Ya, paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, kamu harus banyak baca buku IPA dan latihan tentang materi usaha. Oke? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat pada kalian, menambah pemahaman kalian dalam mempelajari materi usaha. Jangan lupa terus tetap belajar dan berlatih soal ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.